kalaupun kita beragama Buddha dan di dalam beragama Buddha tidak terlalu difokuskan ya kan tentang sembahyang Cit Gue ini, tidak salahnya agama Buddha tidak melarang kalau kita sebagai umat Buddha masih mau melaksanakan sembahyang Cit Gue itu. Bahkan mungkin kita dianjurkan ya. Kenapa Bapak Ibu? Lalu sembahyang Cit Gue itu kita kan memberikan yang mengirimkan jasa baik kepada leluhur kita yang sudah tiada, ya, yang sudah meninggal. Inilah makanya kadang-kadang disebutnya sembahyang Cyoko atau sembahyang rebutan, ya. Nah, ini jangan sampai nanti umat Buddha katanya apa pelit, ya, kejam. Kok katanya orang tuanya makan sampai rebutan begitu, ya. Padahal kalau yang saya lihat ibu, kalau sembahyang rebutan tuh, emang setannya nyata bu, gede-gede orangnya, nyata. Coba di petak 9 lihat kalau Cit Gue, ya. Begitu hayu ami, wah itu pada berebut bu, ya setan, ya. Maksudnya bukan setan benar, ya. Yang berebut siapa? Ya, maksudnya orang-orang ini bu, orang yang masih hidup, ya. Waduh, Om Itohot, karma baik. Jangan kiri ya. Ini jatah Romo Pandita. Makanya kalau mau dapat jatah ini mesti jadi Romo Pandita. Ya silakan jualan. Ya jadi kadang-kadang kita juga dibingungkan ya, dengan tradisi-tradisi seperti itu ya. Tapi saya yakin agama Buddha tidak melarang, bahkan menganjurkan. Nah, boleh saya ulang sedikit ya, kenapa kita diatur atau harus datang ke kuburan? Bukannya ini Cit Gue ya, bukannya soalnya itu cengbek ya. Nah, kalau Cit Gue ini ya kan di bulan 7 biasanya orang-orang tradisi memakai tanggal 7 bulan 7 ya di Imlek ya kan. Mereka diberi kesempatan untuk mengirimkan jasa bagi para leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa kita dianjurkan? Karena kita tidak tahu nih ya kan leluhur kita setelah meninggal itu masuk ke alam mana. Ya, bisa juga ke alam surga, juga bisa juga ke alam bawah. Ya, misalnya jadi setan, ke alam setan ya, alam peta ya kan. Nah kadang-kadang kan memang kita antara percaya dan enggak ya. Kenapa? Kalau di dalam keluarga ya kan ada yang kesurupan mengaku-ngaku tuh, ini mama lu nih gitu kan, ini papa lu gitu kan. Ada dua kemungkinan bu ya, bisa iya bisa enggak. Kenapa Bapak Ibu? Kemungkinan yang pertama ya kan bisa iya ya kan memang itu orang tuanya sudah meninggal. Kenapa Bapak Ibu bisa seperti itu? Karena leluhur mereka ketika meninggal dunia masuk ke alam peta, ke alam setan. Nah pada bulan Cit Gue ini biasanya orang-orang Tionghoa mempercayai bahwa mereka itu kan pulang ke rumah masing-masing. Makanya jangan kaget bu ya kalau bulan sekarang kalau yang ketok-ketok itu tengah malam hati-hati ya. Ya. Bukannya setan lagi tapi yang biar kita apa yang naik kita datang. Ya. Ini hati-hati nih ya. Jangan kaget kalau pas lihat gitu ada makhluk ini, jangan kaget. Memang di bulan-bulan Cit Gue ini mereka itu mendatangi. Kadang dia suka ada di perempatan jalan, di depan rumah, ya kan. Pokoknya di sepanjang jalan itu dia menunggu apa Bapak Ibu? Menunggu keluarganya masih hidup itu memberikan jasa baik yang mengadakan persembahyaan seperti itu, ya. Makanya Bapak Ibu yang ada di sini kalau memang ada leluhur yang sudah meninggal, ya kan, papa atau mama atau saudara, boleh ya wajib kita melaksanakan sembahyang itu, ya. Kita limpahkan jasa baik kita kepada leluhur kita, kepada papa mama kita sebut ya gitu. Terus gimana makanannya ya kan, masih boleh nggak pakai makanan nasi apa, boleh nggak bu? Misalnya papa kita nih doanya sorasem ikan asin lalapan, boleh nggak disuguhin? Boleh ya, iya boleh ya kan, karena itu cuma simbolis ya, simbolis.
Ntar yang makan siapa? Ya kita juga yang masak itu biasanya ya, yang mengadakan persembahyangan. Tapi kalau bisa saya sarankan, ketika kita melakukan persembahyangan ada makanan, ya kan? Ada nasi sayur, mungkin ayam goreng, babicin, apa segalanya. Kalau bisa nih Bu, ini kalau bisa. Satu, memang nggak boleh ngutang. Ya, jangan ngutang. Ya, kalau buat sembahyang itu jangan ngutang. Kenapa saya bilang jangan ngutang? Ya kan? Nanti habis sembahyang bingung Bu. Ya, bengong ntar di dapur mikirin ngutang. Ya, itu yang nggak boleh ya. Gitu. Kalau minta boleh nggak? Minta masa boleh, kalau dikasih mah. Kalau dikasih mah ambil aja nggak apa-apa. Iya. Yang kedua, kalau bisa nih Bu, setelah kita sembahyang, kan makanannya tuh nggak mungkin kita makan sendiri kan. Ya, kalau kita nggak mau bagi semuanya untuk orang, tetangga kita, teman-teman kita, coba kita panggil aja tetangga kita, ajak makan. Gitu. Supaya apa? Supaya memang jasa baik itu bisa bermanfaat. Ya kan, dana kita yang terbaik itu bisa bermanfaat bagi siapa? Bagi kita dan bagi leluhur kita yang sudah meninggal. Ya kan? Tapi kalau orang sono tuh kalau habis sembahyang itu cepet-cepet dimasukin lagi ke dalam. Apalagi pinangnya gede-gede nih. Aduh saya tuh gua beli mahal-mahal di pasar, kasih orang yang enak aja kan ya. Dibawa masuk buru-buru. Ayam goreng, babicin, ya kan, daging babi kan sekarang samset mahal tuh, ya kan. Nah, dia cepet-cepet tuh diberesin, takut ada tetangga yang lihat minta. Nah, sebenarnya ini kesempatan ya Bu ya. Apakah supaya kita berbuat baik, mengirim jasa baik kita kepada leluhur kita yang sudah meninggal. Ya, alangkah baiknya ya kita, kalau kita sempat kita kasih siapa nih misalnya nih. Misalnya Akwang, kita lihat nih, Akwang kalau tiap hari makannya ke warteg dulu, ya, nggak jauh dari tempe gitu kan. Nah, ketika kita mengadakan persembahyangan itu banyak lauk pauk, kita punya kesempatan emas untuk berbuat baik. Salurkan jasa baik itu kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan, ya. Kita kasih nih Kwang, ada babicin enggak ya kan? Masih enggak, ya kan? Ayam goreng. Nah, ya kan? Jangan bilang, aduh siapa enak amat nih gue yang beli dia makan. Bukan begitu ya. Nah, ketika Anda sudah memberikan hidangan tadi, Anda langsung bertekad, semoga jasa baik saya pada hari ini dapat melimpah kepada mama saya. Misalnya siapa gitu namanya, sebut almarhumah ibu ini, dan kepada papa saya sebut namanya. Semoga kalaupun mama papa saya sudah terlahir di alam bawah, di alam rendah, semoga dengan perbuatan baik saya pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dapat terlahir kembali di alam yang berbahagia. Itu yang penting ya. Ini diingetin ya, dicatat, ntar di sini ditulis. Jangan sampai lupa kata-katanya ya. Cuma kadang-kadang kita nih ya, yang sudah masuk, sudah ngikuti kebaktian di ceti atau wihara, masih aja dia pakai cara lama. Ya kan, sembayangannya boleh saja dipakai cara lama, apapun yang disukai oleh almarhum, silakan sediakan. Tapi ucapan nih, doanya yang harus dirubah. Ya kan, kalau orang dulu kan katanya malamnya harus ngecia apa tuh? Ya kan, nawar itu apa maksudnya mau apa itu? Bukan, maksudnya ngecia tuh mau bayarin makan kalau kita mah gitu kan, undang makan gitu kan, undang makan. Harus gak? Saya rasa nggak harus. Ya, kalau memang mau ngikutin tradisi mau jalanin silakan. Ya kan, kalau nggak apa-apa. Ya, bukan dilihat dari necianya itu. Kalau orang yang sudah meninggal terlahir di alam bawah, ya kan, itu tanpa Anda apa tuh ngacung-ngacung dipanggilin, dia datang sendiri, ya kan, dia tahu pada saat tertentu dia datang mengunjungi kita, keluarganya itu. Justru dia menunggu jasa baik dari kita supaya dia apa? Dia sadar sebenarnya dia sedih. Makanya ada orang yang kesurupan mengaku-ngaku nih, misalnya papa mama kita udah masuk surga, misalnya. Ya kan? Terus ada nih orang, waduh, kayaknya gue butuh nih. Kalau gue ngaku bapaknya, seperti itu nggak dikasih makanan kan gitu kan. Mau apa aja kan diturutin. Supaya apa kan dia sayang sama orang tuanya gitu. Ya kan? Istilah tukang tipu deh.
Kan Kang tipu kan ngaku nih, misalnya mau ngambil barang di rumah, tok 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 gitu kan. Begitu dibuka, oh, maaf nih, saya tadi suruh ambil barang sama nyonya atau tuan ya kan. Padahal bosnya lagi di kantor. Tahu-tahu yang kemarin kasih aja kan. Nah, padahal bukan bosnya yang nyuruh, gitu kan. Memang kemauan dia orang lain itu. Nah itu bisa terjadi Bapak Ibu ya. Ada orang yang mengaku diri keluarga itu supaya dia mendapat pelimpahan jasa dan dia pun bisa terlahir kembali dalam berbahagia gitu ya. Kalau dia nungguin pihak keluarganya, mungkin juga yang keluarganya nggak mampu gitu kan, nggak ngerti cara melakukan pelimpahan jasa, dia selamanya lahir di alam peta itu ya. Nah untuk menolong mereka yang di alam peta itu, kita banyak berbuat baik ya, banyak melakukan pelimpahan jasa baik. Semoga dengan demikian mereka bisa terlahir kembali di alam yang lebih berbahagia. Begitu ya Bu ya. Jadi jangan takut-takut Bu. Jadi kalau yang memang ada makanan ya kan, di rumah nggak ada yang makan, bawa kemari Bu. Ya. Biar nanti kan saya kasih yang lain maksudnya. Salurin ya kan. Biar jasa-jasa baik Bapak Ibu ini benar-benar bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Jadinya. Nah, kalau sudah kita melakukan itu ya, mudah-mudahan ya kan, di samping kita bisa menolong para leluhur kita, diri kita pun bisa tertolong. Kenapa? Karena kita sudah melakukan perbuatan baik. Ya, hidup kita nggak bakal susah. Siapa yang sini hidupnya masih susah? Ayo, yang merasa susah hidupnya siapa? Karena kurang melakukan perbuatan baik. Ya, harus yakin. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita pasti hasilnya baik. Walaupun nggak tahu kapan hasilnya gitu, tapi pasti. Ya, saya stop dulu nih Bu. Cerita saya. Ada yang mau nanya nggak? Coba silakan. Kalau ada yang nggak jelas, mau nanya, ayo. Mengenai cikwe, mengenai apapun boleh. Deh, nanya. Silakan Bu Senwa. Bulan 7 ya, bulan Cikwe ya. Tadi Bante baru ceramah. Katanya dalam agama Buddha semua bulan tuh bagus. Tapi kenapa masih ada berpendapat bahwa untuk acara-acara penting tertentu seperti pemberkatan rumah, pernikahan itu mereka nggak mau bulan 7? Iya, betul. Kan tadi dari awal saya udah cerita bahwa bulan 7 itu banyak makhluk-makhluk yang terlahir di alam bawah itu pada datang ke tempat keluarganya. Jadi orang-orang Tionghoa ini masih berpendapat bahwa bulan 7 itu bulan setan. Iya, katanya bulan hantu. Bulan hantu. Jadi kalaupun dia mau apa, ya kan, mau ngadakan perkawinan, misalnya gitu kan, pindah rumah, mau beli rumah, itu mungkin dia nggak akan mengadakan transaksi dulu, ditunda mungkin di PG bulan depan atau sebelumnya kemarin bulan Lakwe gitu. Jadi ini katanya ya, kalau menurut tradisi seperti itu, katanya kalau bulan itu tuh nggak bagus atau kurang bagus. Tapi memang kalau dibahas secara agama Buddha, tidak ada hari yang tidak bagus. Ya, semua hari bagus. Yang tidak bagus hari ini, ketika kita nggak bisa berbuat baik, itu Bu. Ya, ini bulan harinya bagus, ini bulannya bagus. Tapi kita nggak berbuat baik nih, nggak berdana, ya kan? Itu sama aja, itu bulan jelek bagi kita. Tahun itu tanggung bulan deh Bu, bulannya bulan bagus nih, gue gitu kan. Tapi tanggung bulan nih, kita mau berdana, nggak punya duit, bagus gak? Ciong itu Bu, ya kan? Karena nggak punya duit nggak bisa berbuat baik. Nah ini ya, jadi jangan terlalu, kalau bagi kita sih ya kan, bagi kita sudah mengerti agama Buddha, kita lihat nih, ya saya juga sering ya, ada saudara saya kadang nanya gitu kan, kalian mau pindah rumah, mau pesta perkawinan, sanggit dan sebagainya, kapan sih tanggal dan bulan yang baik gitu. Ya saya juga kan sekali lagi, kita nih orang-orang keturunan, walaupun sekarang kita beragama Buddha, yang tidak mempercayai itu ya, tapi mau nggak mau ya gimana ya kan. Kalau saya berpikir gini, sepanjang kita mengkondisikan untuk baik, untuk kebaikan atau keadaan yang baik, kenapa enggak? Kan gitu. Kecuali ada catatannya nih Bu. Kecuali memang nggak bisa digeser nih, ya.
harus jalan juga, jalani, nggak apa-apa. Gitu. Kalau seragam Buddha tidak ada pantangan, ya silakan jalan selama tujuannya baik, ya kan? Kan kita harus sadar nih, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, entah itu kebahagiaan, karma baik, atau itu penderitaan, karma buruk yang terjadi di dalam diri kita, itu bukan siapa-siapa. Itu akibat dari perbuatan kita sendiri, ya. Apapun yang datang, ya kan, apapun yang kita rasakan ini berkat karma kita juga sendiri, bukan karena orang lain. Makanya Bante benar mengatakan seperti itu, karena kita percaya karma. Gitu. Kalau itu bukan bagian kita, bukan milik kita, kita tidak akan dapat. Gitu. Sama kalau saya juga kalau lagi ceramah ke Dadap, ya kan, itu saya pulang bisa jam 1 jam 2 Bu, tengah malam, ya. Tapi dengan keyakinan saya, ketika saya berbuat baik, ya kan, dan dikondisikannya baik, saya yakin saya akan selamat. Tapi begitu memang sampai hari ini juga saya masih berada di hadapan Bapak Ibu, ya. Memang kan pernah saya cerita, pernah kejadian tengah malam itu ketika pulang ban motor saya itu bocor, ya kan. Saya dorong pas keluar Cengkareng itu, dulu jalanannya itu baru lurus sama kerikil-kerikil, ya kan. Begitu saya baru keluar Cengkareng langsung jet, waduh goyang-goyangan udah satu ban bocor. Tapi saya yakin bahwa sesuatu yang saya perbuat dengan baik, ya kan, semoga saya diberikan keselamatan dan kebaikan. Saya dorong. Tahu Bapak Ibu sampai di mana saya dorong nih? Dari Cengkareng itu dapat tukang tambal ban itu di Pesik, di bawah jalan layang, coba bayangin, ya kan. Mungkin kalau Ibu Senwa yang bawa, udah dia tidur di jalanan dia. Dilihatin motor tidur aja di depan ada atas motor. Kan lumayan, saya aja cowok gini, ya kan, saya dorong berapa meter kayaknya lemes juga subuh. Saya standarin. Makanya kalau kita mau pergi naik motor, jangan lupa bawa air minum. Itu penting. Karena yang seperti itu, saya selalu bawa air minum. Ya kalau nggak lupa ya, tapi lupanya sih jarang. Selalu saya bawa. Coba kalau pada saat itu saya nggak bawa air minum, Pak. Udah kita capek, keringetan, mau minum susah Bu. Ya bukan nggak punya duit, ke tengah malam gitu, nggak ada yang dagang, kendaraannya itu udah 1-2 yang lewat. Tapi saya cuma berdoa, ya kalau saya diharuskan dorong motor sampai rumah, saya akan lakukan. Tapi tolong lindungi saya, selamatkan saya akan hadapi. Saya jalan, capek, saya standarin, saya duduk lagi di trotoar, saya minum, ya kan. Saya yakin mana sepi lagi, sepi pokoknya waktu itu. Itu entar satu lewat kendaraan, mobil atau motor. Entar berapa ini lagi baru lewat lagi, kadang kosong gitu kan. Tapi saya jalannya dorong, yakin. Nah itu percaya kalau kita niatnya baik pasti ada kebaikan yang datang. Suatu ketika ada anak muda sendiri itu deketin saya, kenapa Pak? Dia kan kenal lagi bocor. Oh, perlu saya bantu, ayo saya bantu nih. Maksudnya didorong pakai kaki gitu kan. Kita naikin gitu kan. Dia bilang nggak usah, dia gitu kan. Benar nih Pak, nggak apa-apa. Akhirnya bilang, saya tinggal ya Pak ya. Iya nih Pak, makasih. Saya di situ tuh. Saya bilang inilah hasil dari perbuatan kita sendiri. Itu satu ketika kita akan terima. Ya kan? Anggap pada saat saya kejadian ban bocor, saya dorong karma buruk saya sedang berbuah. Tapi saya yakin karma baik yang selama ini saya berbuat masih akan berbuat, ya kan? Itu kan dibarengi, nah, sehingga ada orang yang merasa simpati terhadap kita dan kita diberikan keselamatan, ya kan? Coba kalau kita nih misalnya nggak pernah menanam, nggak pernah berbuat yang baik, hal itu sulit terjadi, ya kan? Bisa aja mungkin ada apa-apa, ya kan? Gitu kan? Tapi dengan keyakinan, dengan banyak berbuat baik, saya bisa terselamatkan, sehingga ketemulah tukang tambal itu. Pulang di rumah jam berapa Bu? 4:30 Bu, subuh kembali. Tapi saya senang, tetap senang. Kenapa? Saya meyakini, saya menerima. Inilah hasil karma saya sendiri. Ya, jadi yang tadi saya katakan kembali, ya kan,
apapun yang terjadi, apapun yang kita ambil keputusan, kalau sudah memang itu waktunya, silakan. Kita harus berani menerima apa adanya. Jangan ada apanya ya. Apa adanya. Jadi kalau memang terjadi, anggap inilah bagian karma saya. Perbuatan yang pernah saya buat inilah sekarang saya petik, saya terima. Itu. Sehingga kita tidak punya hati benci, sedih, kecewa enggak. Kita enjoy aja, jalan aja ya. Jelas ya, Busen Boy ya. Yuk ada lagi yang lain. Jadi semua hari bulan sama. Kalau menurut pandangan agama Buddha, tergantung kitanya, gitu ya. Ayo yang lain. Asal jangan minta nomor aja. Ayo Kadek. Dari Tangerang nih jauh. Jangan yang susah-susah nanyanya. Rasa nggak bisa jawab. Serah dia mau nanya susah juga nggak apa-apa. Nggak bisa jawab kan kasihan. Jawab aja sendiri. Ayo Kimoy. Ellen nanya Ellen. Ayo nanya Ellen. Nah Bukan Ellen. nanya jodoh loh. Jalan nanya jodoh lah. Yang Nanya patuh, bukan jodoh lagi lah. yang patuh. Pat gepok. Lupa. Emang saya nanya. Gini. Pertanyaannya, perbedaannya apa antara Brahma dan Brahmana? Wah, itu saya mah tuh sebagai Jawab ngomong. Iya, pada sama tahu ya gitu ya. Iya benar. kalau Brahma itu alam tingkat kesucian kalau nggak salah ya. Brahmana itu orangnya yang mencapai. Iya benar. Gitu ya. Jadi Brahma itu tingkat kesuciannya, sedangkan Brahmana itu orang yang menjalankan, yang mencapai alam Brahma tersebut. Gitu. Itu gampangnya aja. Kalau saya panjangin bingung lagi. Ayo, nanyanya jangan ke alam-alam gituan, bingung nanti kita nih. Nggak soalnya kan agak bingung ya. Brahma sama Brahmana persamaan. Gak gini, saya gini ya. Seorang Dharma Duta memang dipersiapkan. Apapun pertanyaannya kita harus siap jawab. Tapi kesian juga gini, kita kan bukan pada saat Dharma kelas nih, ya. Kita juga harus ngerti, bukan pada saat Dharma kelas. Biku sendiri kalau ceramah umum begini, dia nggak pernah bawa-bawa bidama, yang saya tahu. Iya. Ya kan? Dia cerita apa kejadian-kejadian di masyarakat. Karena itu lebih penting. Bagaimana kita mengatasi suatu masalah yang terjadi di masyarakat secara agama Buddha itu sebenarnya beda sama kita lagi acara Dharma kelas Abhidhamma itu boleh ya. Jadi nanti kesian yang lain bingung, yang lain juga ikut apaan sih gitu ya. Nah saya juga berapa kali saya ikut belajar. Kemarin juga saya 2 hari Sabtu Minggu saya ikut belajar juga. Ya itu pembekal itu mudah-mudahan menambah pengalaman saya. Jadi kalau kita lihat itu mereka juga nggak harus soal Abhidhamma, ya kan, soal ini alam apa enggak, ya kan. Kita sebagai umat Buddha yang enak itu menanyakannya tentang itu kehidupan kita berumah tangga gitu. Kecuali kalau kita lagi pergi nih, lagi ada acara, memang itu ada belajar Dharma, kelas Dharma ya kan, terus kelas Abhidhamma itu memang hal-hal itu yang harus digali ya kan. Cuma saya himbau aja sih ya, jadi himbau gitu. Kalau Duta Dharma selalu siap, walaupun mungkin ya kan nggak detail tapi dia ngerti gitu ya. Ya silakan nanyanya yang buat itu buat kita aja gitu, yang penting nih. Kalau gini gimana sih ya kan? Kan biasanya nih kaum ibu kan tuh kalau ini pengalaman tadi mereka ya, begitu disuruh tampil ke depan, aduh Bu saya belum pernah ngomong di depan orang banyak ya kan. Tapi di dimennya udah ibu cerita aja apa? Dia cerita dari soal anak yang bawel apa gitu. Nggak tahu ngapa hasilnya memang bagus tapi ya gitu. Ya kan?
Nah itu salah satu pembelajaran Buddha Dharma, Dharma Duta gitu kan. Makanya kadang-kadang suka keliru orang gitu kan. Nggak bisa. Nah contoh gini, banyak nih ya, ini sebagai contoh pengalaman kita. Ketika saya ngasih wejangan pada saat upacara duka, kan setelah saya persilakan keluarganya. Oh silakan, mungkin ada keluarganya yang mau menyampaikan sesuatu, ya mendorong-dorong, lu aja gitu. Nah ini perlu kita belajar. Ini yang penting musinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita semua akan mengalami yang sama. Kan kita akan misalnya papa kita akan meninggal, mama kita, saudara kita, anak kita, suami, istri kita. Ketika ada hal tersebut, kita udah siap nih. Gitu ya. Jadi nanyanya yang buat penting kita nih. Gitu. Kenapa kita akan menghadapi? Ngomong aja. Siapa yang ngomong? Ya apa tuh? Ini ya lumayan. Itu sembahyang maksudnya. Iya, sampai ini apa itu suka manggil. Agamanya beda. Oh gitu. Bukan namanya apa? Islam. Oh papanya, mama. Oh mantap. Oh gitu. Begini Bapak Ibu ya, yang saya tahu nih, yang punya agama itu kita di dunia. Bapak Ibu ngerti nggak maksud saya? Di KTP coba lihat. Romo, pertanyaannya ulangin, nggak dengar semua ke belakang. Pertanyaan gini, kita orang Chinese nih, beragama Buddha. Contohnya saya ada. Terus istri saya dulu nih yang meninggal itu agamanya non Buddhis. Ya. Tapi saya berkat saya sayang, cinta, ya kan, ingat jasa-jasa baiknya dulu sama saya mau mendoakan pakai cara saya. Apakah boleh? Apakah nyampe? Boleh. Itu maksudnya. Ya. Jawaban Bapak Ibu apa nih? Boleh. Siapa yang tahu? Boleh nggak? Kok boleh sih? Kan ditanya, kan agama gue lain. Kalau nengok ke rumah nggak mungkin. Siapa Bu? Ada yang ngomong tadi kayak di belakang itu. Meninggal di rumah. Yang nyanyi di belakang tembok tadi. Ya, jawabannya boleh. Karena doa sama. Ya yang beda nyumpain. Kalau doa kan semoga almarhum atau almarhumah sudah terlahir di alam bahagia. Itu doa ya. Lain sama nyumpain nih. Semoga gua doain lu, gitu kan? Kan gitu tuh ya. Bukan gua doain, gua sumpahin. Itu beda, jangan, ya kan? Tapi yang namanya doa, ya kan? Semua agama sama. Maksudnya intinya ya, cuman tata cara bacanya beda. Nah, Bapak Ibu mungkin belum pernah melihat. Saya kenapa? Saya katakan boleh. Di depan mata saya sendiri, saya mimpin upacara duka secara agama Buddha, sementara saudara saya yang lain yang maksud keluarga itu pakai ini panggil ustadz, kelompok dia pengajian kira-kira 20 orang. Dia bacain, tapi dia hormatin. Ya kan, dihormatin, kita dulu yang maju. Saya selesai, terus saya bilang, mana itu yang tadi Pak Ustadz mau baca doa? Oh udah Romo, udah Bapak, Pak Ustadz silakan. Oh ya terima kasih udah. Dia yang baca lagi. Gitu. Nggak apa-apa, kan namanya doa. Terus ada lagi misalnya nih, contoh gini aja deh. Jangan itu ya, bentar, tapi pertanyaan sama, jawabannya sama. Misalnya saya nih, saya beragama Buddha. Saya meninggal, anak saya nih campur aduk nih, Pancasila. Semua agama ada, misalnya ada anak saya yang beragama Islam, Kristen, terus agama Buddha juga, agama Hindu. Boleh nggak anak-anak saya mendoakan saya secara agamanya? Boleh. Boleh. Ya kan? Kan saya bilang semua doa sama intinya. Mendoakan dia hal yang baik. Beda sama nyumpain. Nyumpain pasti buruk, ya kan? Gitu. Ya, jadi boleh. Ya kan? Silakan pakai cara kita. Ya. Makanya kan ada orang suka salah paham. Ketika kita semua agama Buddha, yang agama non Buddha, dia nggak mau tuh deket-deket kita. Ngapain bukan agama saya?
Lah dia ketakutan, ya kan, ketakutan kita tarik. Padahal kan nggak gitu. Ketika kita membacakan parita, kita nggak mau orang lain ikut masuk ke dalam kita, ikut beragama Buddha. Enggak, saya juga nggak pernah ngajakin seperti itu, ya kan. Nah, untuk menjadi orang baik, nggak usah Anda menjadi umat Buddha. Bante Utama sering bilang begitu. Jadi Anda berbuat baik, nggak sondor nih ditanya, KTP-nya agama apa enggak, ya kan. Setiap orang melakukan perbuatan baik dan kebenaran, itulah dhamma sesungguhnya. Dia nggak usah menjadi umat Buddha, tapi ketika dia melaksanakan kebaikan dan kebenaran, itulah dhamma sesungguhnya. Karena dhamma adalah kebenaran. Ya, jadi boleh, ya, nggak apa-apa, silakan. Kalau ada duitnya, silakan. Kalau dapat itu bisa. Ya.